Nah, Nah, itu terbang ke UK. zaman itu tahu dari mana Pak bisa kuliah ke luar negeri kayak maksudnya informasi kan masih terbatas tidak seperti sekarang. Terus di sana Hmm. waktu di Lahore ada ini student dari Oman gitu. Ya, jadi kan kita ketemu di itu di masjid lah gitu di ruang sholat gitu kan ketemu. Jadi dia Hmm. katanya bilang dia dari Oman gitu. Jadi ya saya bantu gitu dia menyelesaikan tesisnya gitu. Terus Hmm. setelah dia pulang, dibilang kamu harus pulang, harus ikut saya ke Oman gitu. Saya bilang Oman itu di mana gitu. Ya, iya, cuma kan karena ya membantu gitu kan, jadi ya akhirnya supaya dia bisa tenang pulang. Iyalah itu nanti saya datang ke Oman gitu. Selamat datang di podcast Bebas Linear. Di podcast ini kami membahas matematika dengan bebas namun masih berada di jalan lurus. Hmm. Masih bersama saya Rizky dan ini ada partner saya Lawrence dan kali ini kita kedatangan bintang tamu ya. Ya. Kita kedatangan Pak Anton Purnama dari Sultan Qaboos University Oman. Ya, betul. Ya, ya. Selamat di sini kita pas lagi rekaman sudah malam di Oman, di UAE juga. Lagi sama mau. Di Ya, Kentucky masih siang ini jadi lintas zona waktu ya. Iya. benar. Ya. Dan ini latar belakang dulu ya. Ini saya ketemu Pak Anton ini di waktu itu ada eh, seminar ya, apa konferensi di Oman ya, di Sultan Konferensi. Qaboos. Ya, Eh, Judulnya apa? Recent Trends in Mathematics ya. betul. Recent Trends in Hmm. Mathematics itu tanggal 3 Maret, tanggal 3 sampai tanggal 6 Maret itu sebelum bulan puasa itu seminggu sebelum Betul, bulan satu puasa. minggu sebelum puasa. Ya, 1 minggu sebelum puasa itu aku ke Oman. Aku tuh ya nggak nyangka bisa ketemu Bapak. Soalnya aku lihat di apa ada bukletnya ya konferensi ya seperti biasa ada Hmm. bukletnya itu ada nama yang Indonesia sekali apa Anton Purnama gitu. Iya. Terus aku nanya sama waktu itu aku nanya ini ada siapa orang Singapura kalau kata apa peserta yang lain katanya orang Singapura apa orang Malaysia. Tapi aku Saya juga waktu memproses nama Muhammad Rizky Fadilah gitu ya, saya ya kira wah ini pasti orang Malaysia ini. Saya juga nggak tahu. tapi kira kira kalau mau partai kira nama ini nama UAE gitu bukan bukan nama Oman gitu nama-nama Emirati gitu bukan ya. Hmm. Iya, Ya, tapi tapi setelah ya ketemu apa? gitu, ya ketemu Ya, during conference saya lihat loh, potongannya seperti orang Indonesia ini. iya, iya, ya. Tapi sebenarnya itu kan konferensi 3 hari ya. Saya tiga Iya, hari, tapi kita tuh baru ngobrol di hari kedua pas makan siang. betul ya itu. Hmm. Karena saya waktu itu pas agak 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 nggak sibuk gitu, terus Iya, ingat loh, potongannya seperti orang Indonesia. Barulah saya tegur. ya, ya. Hmm. Itu pas lagi makan siang lagi. Are you Iya betul, Indonesian gitu? iya. Ya, piye kabar gitu ya. Langsung. Ya, jadi itu baru baru ngobrol justru di hari kedua ya hari kedua. Padahal Iya, ekskursi hari pertama tuh hari. Nggak iya, iya, ekskursi hari iya. pertama nggak ngobrol sama siapa-siapa soalnya waktu itu dosen pembimbing saya itu Oh, juga belum datang. datang. Iya, dia datangnya hari kedua malam gitu. Iya, hari kedua ya hari pertama malam apa hari hari kedua Iya, pagi iya, gitu. hari pertama malam ya. Iya. Iya. Jadi kayak hari pertama aku gak ngobrol sama siapa-siapa gitu pas ekskursi. Baru hari kedua ngobrol sama bapaknya. Pak. Oke, ini saya bacakan profil singkatnya aja ya dari Pak Anton ini kuliah dari S1 sampai S3 di Cambridge ya Pak ya? Betul, betul di Cambridge. Di Cambridge mana Cambridge. nih? Cambridge. Di sini juga ada Cambridge Cambridge UK. banyak malah. Iya, betul, betul. Di Cambridge UK. Cambridge UK. Saya ya di sana kan apa ada college-college gitu. Saya attach sama Churchill College. Oh, Churchill ya. Ya, itu yang membedakan antar college itu apanya Pak? Yang pertama tempat tinggal gitu.
Oh. Jadi semua mahasiswa tuh di house sama college. University itu cuma bertugas untuk mengasihkan kuliah sama degree gitu aja fungsinya. Oh, I see. Terus Jadi ya tuh. kita tinggalnya tuh di college mana gitu. Oh, I see. Ya, ya. Ya. Oke. Terus ada apa dari 1 sampai S3 kan di Cambridge ya. Lalu habis itu professional experience ada di NERC Water Resource System Research Unit, Department of Civil Engineering, University of Newcastle upon Tyne ya Pak. Iya betul, University Newcastle. Ya di Newcastle. Ya. Lalu ke Loughborough University di UK. Iya, setelah itu ke Loughborough, yes. Loughborough ya. Ya. Setelah itu baru ke Sultan Qobus di Oman. Baru ke Oman, yes. Ya, Oke, itu ya, nah, kita mulai dari Indonesianya dulu ya Pak. benar. Betul. Ya. Asal Ya, daerah dari mana Pak? saya dari Banjarmasin, Oh, Kalimantan Selatan. Teman kami juga dari Yes. Banjarmasin, Pak. Teman dekat kami. Iya, betul. Iya. Jadi mula-mula dari Banjarmasin, ya barusan lulus SMA. Tahun itu pas tahun Indonesia ganti sistem edukasinya itu belajar. Jadi tahun akhir kita biasanya Januari, Desember, ya. pindah ke Juli. Kan sekarang kan tahun ajaran selalu Juli. selesai bulan Mei gitu ya. Ya. Terus Juli mulai lagi. Nah, situ. Jadi Ya. kita kena ditambah 6 bulan. Tahun 79. Itu SMA-nya di Banjarmasin juga, Pak? Banjarmasin, SMA Negeri 2 Banjarmasin. Setelah itu pergi ke UK. Nah, itu Terbang ke zaman UK. itu tahu dari mana, Pak, bisa kuliah ke luar negeri kayak maksudnya informasi kan masih terbatas, tidak seperti sekarang. Iya, itu waktu itu ya inilah dari teman-teman family, dari teman-teman keluarga gitu. Kan ada dengar, oh ini anak dari keluarga ini mau sekolah di luar negeri. Jadi ya kamu ikut sana gitu. Kebetulan persis ada di depan rumah gitu. Ada di depan rumah seberang jalan juga berangkat anaknya. Jadi ya udah kamu sama-sama situ. Kan kamu temanan kecil gitu. Jadi sama-sama pergi. Perginya kemana juga nggak tahu. Pokoknya sampailah ke Inggris. Masuk lewat London. Setelah itu kan dari sana teman yang di seberang rumah itu ada kakaknya sudah ada di Birmingham. Jadi kita ikut ke Birmingham. Sampai di sana ya nggak ngerti juga mau kemana ini, sekolah apa gitu. Jadi yang waktu itu kita datang bulan Juni. Kan tahun ajaran kan di UK mulai akhir September, Oktober gitu. Itu tahun Jadi berapa Pak sementara kalau boleh tahu? itu ya udah ngambil Inggris, ngambil bahasa Inggris. Ya. Ngambil Tahun bahasa berapa Pak Inggris. kalau boleh tahu Pak? Tahun 79. 79. Iya. Jadi ngambil bahasa Inggris dulu. Jadi ngambil bahasa Inggris di Birmingham sampai bulan September. Setelah itu katanya, oh kamu nggak bisa masuk universitas. Karena waktu itu kan ya Indonesia lulusan SMA, ijazahnya ya nggak laku lah gitu. Jadi harus kita ngambil penyesuaian. Di situ ada katanya kamu harus punya A level grade gitu. Jadi pergi ke Technical College di London gitu, di East London. Jadi dari Hackney Technical College. Tahunya itu juga dari mana? Mungkin karena waktu itu kan ada teman-teman yang tinggal di Birmingham itu, dia anak dari pabrik sepatu gitu ya. Jadi dia sekolah sepatu, jadi dekat situ ada Technical College gitu. Ya itu tadi tuh Hackney Technical College. Jadi saya ke situ aja karena bisa dekat gitu sama mereka. Jadi kemana-mana ada temannya. Jadi masuklah situ mendaftar gitu. Jadi kan ngambil matematik, fisika,
ya itu aja sama Inggris, bahasa Inggris. Katanya bahasa Inggris Oh. kamu, kita kan baru lulusan SMA, bahasa Inggrisnya gimana sih? Jadi Ya. bisa lolos keluar dari imigrasi itu udah suatu langkah besar itu. Iya, iya. Jadi Ya, di ya. situ bahasa Inggris, terus malamnya ngambil lagi kursus bahasa Inggris tambahan gitu. Setelah selesai 1 tahun, eh, ya ini kan di sana kan ada ujian gitu. Jadi ujian buat A level, jadi kan saya Ya. ikutlah gitu. Lulus selesai sudah semua gitu. Setelah itu kan ditanya, setelah dari sini kamu mau kemana? Ya saya juga nggak tahu di mana. Barusan pertama kali meninggalkan Indonesia gitu kan. Tiba-tiba sampai di Inggris, universitas mana gitu. Jadi tanyain orang-orang, kamu mau Inggris mana gitu. Kata orang, oh ini lamar aja ke Cambridge gitu. Oke, oke, lamar ke Cambridge. Jadi diisilah formulir gitu, lamar ke Cambridge. Tiba-tiba dipanggil saya. Suruh interview sana, kalau masuk Cambridge gitu. Hmm. Ya akhirnya ya itulah masuk ke Cambridge. Ya, Oh, mantap. mantap. Dulu ke Inggrisnya itu pakai biaya sendiri, Pak? Maksudnya biaya orang Iya, tua. pakai biaya sendiri, betul ya. Ya. Ah, Terus oke. sebelum ke Cambridge itu apa ada ini nggak apa kerja sampingan gitu selama di Inggris? Nggak ada. Nggak Oh, ada. jadi Ya full itu tadi belajar di itu kan college saja. pertama, ya pertama kali itu full time itu bahasa Inggris dari Juni sampai September. Setelah itu di Technical College, ya itu sekolah di situ ngambil rasanya matematik, fisik sama Inggris lagi. Hmm. Ya, Terus malamnya nambah lagi Inggris gitu. Semuanya bahasa Inggrisnya karena ya kurang lah gitu. Jadi Hmm. full time gitu. full time. Hmm. Tapi berarti Oke. dari support biaya disupport sama siapa, Pak? Dari keluarga gitu. Keluarga. Ya. Hmm. Ya. Oke. Terus kenapa pemilihannya matematika, Pak, dan fisik? Kayak apakah pas SMA sudah tertarik matematika dan fisika? Nah, ini ya gimana ya? Mungkin karena takdirnya gitu ya, apa nasibnya gitu. Kalau soal angka itu ya mudah gitu. Kalau Hmm. yang lain walaupun tidak mudah, cuma ya yang pertama itu angka gitu. Jadi ya matematik lah gitu duluan. Yang lainnya nggak pernah kepikir gitu. Tapi kayak kalau sekarang ya Pak, kalau di zaman kami kayak sebelum, apalagi di Indonesia, sebelum masuk Ya, kuliah kayak mencari tahu dulu kayak prospek kerja setelah lulus apa. Makanya kayak iya. sempat kayak beberapa orang ragu masuk matematika kalau lulus mau jadi apa gitu. Kalau dulu Iya. Bapak sempat kepikiran hal seperti itu tidak? Waktu itu juga nggak ada gitu kan. Jadi kan kita ngambil S1 gitu selesai, sudah diwisuda, terus tuh disuruh melanjutkan katanya. Jadi ya ngambil lagi gitu. Eh, di Cambridge waktu itu kan sistemnya eh, they call it Tripos gitu ya, Tripos Ya, Report ya. matematik. benar. Ya. Ya, jadi di situ melanjutkan juga. Setelah itu baru ke S3. Nggak ngerti juga pikir kerjaan apa mau kerjaan mungkin ya banyak anak-anak kita kan sekarang begitulah gitu ya Ya. mungkin sekarang fokus sekolah begitu mau selesai gitu kan sekarang baru memikir mau cari kerjaan apa gitu jadi Ya. kan Ya. coba lihat-lihat di iklan-iklan gitu terus Ya. ada di Newcastle University gitu menawarkan postdoc. Jadi ya melamarlah ke situ terus kan dipanggil ke sana gitu. Waktu itu proyeknya ini eh, menyimpan limbah dari nuclear power gitu. Waktu Hmm. itu ada nuclear power Sellafield di UK gitu, sudah mau di decommission gitu. Jadi limbahnya itu mau di apa ya yang habis dari tenaga nuklir itu mau dikemanakan gitu. Hmm. Jadi waktu itu mau ditanam 1 kilometer di dalam tanah.
Jadi kita ikut tim gitu, membuat komputer program simulasi buat kalau seandainya ada terjadi gempa bumi atau gimana gitu, kebocoran, Ya. bisa nggak radioaktifnya lari sampai ke biosfer katanya. Waktu itu di ruang hidup kita gitu, sampai ke udara bebas. Ya itulah di situ. Pertama Oh, kali di situ. oke. Langsung terjun gitu. Ya, saya mau flashback ke S1 dulu, Pak. Kayak saya sempat baca Ya, kalau di Cambridge itu apa di-assign mentor kayak satu mahasiswa satu mentor itu benar nggak, Pak? betul. Itu karena tadi itu di college itu. Ya. Jadi kayak di college itu kan kita belajar eh, datang kuliah pagi, pulang siang gitu. Di college itu di situ ya disediakan ada kantinnya gitu, ada tempat Oh, tinggalnya. Jadi kita balik makan terus belajar, belajar sampai selesai malam. Nanti eh, di situ kan ada kasih tugas-tugas. ya. Kalau terus tugas-tugas itu dikasihkan ke satu mentor gitu. Jadi di sana kalau bidangnya apply atau pure gitu ada spesial, satu yang pure, satu yang apply. Jadi Oh, kita kasihkan sama dia situ diskusi kita mempunyai kesukaran apa gitu, kesulitan apa, kurang bidang apa gitu. Nanti dia yang oh, ngasihkan tambahan gitu. oh, menarik. Nah, selain Iya, untuk akademis, kayak apakah ada tugas lain dari mentor ini? nggak ada, itu aja gitu. Mentoringnya Oh, cuma begitu aja, ketemu mungkin sekali dalam 1 minggu gitu. Nah, hmm, terus kalau begitu saya sudah tahun ketiga, waktu saya di Tripos, saya juga jadi mentor gitu. Hmm. hmm. Itu Mahasiswa wajib yang jadi mentor baru. atau pilihan, Pak? Enggak juga, itu kan karena ya ada tambahan lah sedikit. Oh, ya, oke, paham. Ya. Ya, Ya, ya. Nah, terus saya baca juga Trepos ini apa sistemnya benar-benar kayak penentunya satu ujian Trepos itu doang ya untuk nilai. Kayak Hmm. maksudnya iya, tidak ada midterm atau PR kayak cuma menunjang untuk Trepos kayak tidak misah dari iya, Trepos. Oh iya. betul, betul sekali. Jadi kuliahnya tuh begini kan, kita mulai September, ya, jadi Ya, ambil 3 mata kuliah gitu. Ya. Jadi ya. kita datang pagi kuliah gitu aja. Setelah itu ketemu sama mentor, mungkin dua minggu sekali gitu, mendiskusi apa tugas-tugas yang dikasihkan selama itu. Ya. Mereka mentor juga kan nggak ada yang ngecek, nggak ada yang membetulkan, nggak ada yang menyalahkan Oh. gitu. Hmm. Selesai sampai Desember kan, tengah Desember selesai satu satu Mhm. semester. Liburan, balik lagi Mhm. minggu kedua Januari. Mhm. Begitu lagi, persis. Kita ngambil 3 mata kuliah sampai April ya, akhir April, Mhm. Easter time gitu. Setelah itu liburan, terus ngambil semester pendek Mhm. dari sampai dari pertengahan April sampai akhir Mei gitu. Ujian bulan Juni. Hmm. Jadi dikasih 2 hari ujian, 4 paper. Jadi pagi jam 9 sampai jam 12, terus jam 2 Ya. sampai jam 5. Jadi di satu Mhm. paper itu semua mata kuliah yang kita ambil tadi. Jadi Hmm. eh, pertanyaan nomor 1 eh, mata kuliah yang waktu bulan September itu tadi mulain gitu. Mhm. Sudah itu question number 2, pertanyaan nomor 2 dari yang mata kuliah kedua, ketiga. Jadi itu aja 4 paper Hmm. begitu selesai ujian. Hmm. Hmm. Menarik. Nggak ada Jadi quiz, kok nggak ada apa. komprehensif ya satu Ya. satu tahun itu suatu tahun matkulnya 1 tahun ya, 1 tahun di Iya. dalam di situ semua. iya. Ya. Iya. Nah, terus kayak kalau menurut Bapak tingkat kesulitannya gimana ujian Trepos ini? Apakah terlalu sulit dibanding materi kuliah atau standar sesuai standarnya? Enggak standar aja itu, standar aja ya. Memang ada juga challenging question, iya memang ada. Cuma kan Mhm. ya
kita sudah dilatih seperti begitu, jadi ya sudah terbiasa lah. Iya, ya. Kalau di sini kan kita ngajar di sini misalnya, wah nggak bisa begitu. Student aja komplain gitu. Satu hari punya 2 ujian aja sudah nggak bisa Iya, katanya begitu. iya benar. Iya, iya. Iya, iya. Nah, terus kalau ya saya juga sempat lihat ada beberapa mata kuliah yang tidak examinable gitu, yang tidak masuk ke Tripos. Kayak apakah itu bisa diambil oleh anak S1 atau tidak? Eh, Bisa sih, kita bisa mengambil ekstra gitu. Cuma kan ya memikir waktu belajar itu susah gitu. Jadi Hmm. hampir nggak ada waktu gitu. Di sana umumnya kan kita belajar setelah malam jam 9, jam 10 itu sudah ada anak-anak lain kan orang-orang Inggris misalnya itu setelah itu mereka pergi ke bar gitu minum-minum ya Iya, gitu-gitu iya, iya. sampai jam 2 baru Iya, iya, pulang tidur sudah jam 9 harus kuliah lagi gitu kan kayak kita ya nggak begitu jadi ya, iya, iya, iya. Iya, iya. Benar. Oke. Nah, terus kalau pas angkatan Bapak, satu angkatan itu berapa orang ya untuk banyak sih kita matematika kan aja? iya kita kan em, di Cambridge itu ada waktu itu 24 atau 26 college. Jadi satu Ya. college itu mungkin ada sampai 30, 40 gitu. Jadi ya sebegitu banyaknya lah. Hmm. 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 Nah, terus kalau waktu itu apakah ada kayak skripsi, kayak harus nulis project di akhir untuk lulus atau cuma ambil kursus selesai gitu? Eh, Waktu itu belum ada gitu ya. Waktu Tripos BSc nggak ada. Tapi yang Tripos ketiga ada. Oh, Jadi nah. setelah BSc ada. Tapi sebelum BSc nggak ada. Di Inggris kan sistemnya begitu. Nggak Ya, ada skripsi. ya. Nah, terus kalau Bapak tahu nggak kayak yang seangkatan Bapak ini setelah lulus S1 pada kemana gitu, pekerjaannya apa saja? Em, saya terus terang kurang tahu gitu ya. Ah, Mereka kan orang Inggris, ada juga orang Amerika dikirim gitu dari ya, ya, college dari salah satu college di Amerika, University Amerika exchange student gitu. ya, ya. Em, Kebanyakan ya nggak tahu saya kemana mereka gitu. Ada sih yang Hmm, meneruskan seperti saya gitu, mhm, ada juga dari ngambil tripos terus meneruskan ke S3. mhm, Jadi ada beberapa yang waktu itu ya sama-sama gitu. hmm. Terus ada dari Singapura, Malaysia yang banyak gitu. Oh, ya. Dari Asia gitu. Singapura ya Mhm, paling banyak. hmm, oke. Nah, terus proses daftar S3-nya ini bagaimana Pak? Kayak apakah kita harus tahu calon dosen pembimbingnya dulu, baru kita daftar, atau kita daftar dulu, baru cari tahu dosen pembimbingnya setelah diterima? Hmm. Rasanya sih waktu itu ya kita daftar dulu, terus mencari gitu. Cuma kan karena kita waktu mengadakan Tripos 3 itu, di situ tuh penyesuaian. Jadi itu Oh, dilakukan di departemen, em, kita waktu itu di departemen Apply Mathematics and Theoretical Physics. Kalau di Cambridge ya, itu dibilang DAMTP gitu, itu yang Hmm. paling paling oke, banyak ya. yang dikenal gitu. Jadi karena kita di situ, jadi ya tiap hari itu udah tahu, oh ini orangnya ini, dia Mhm, bidangnya ini gitu. Jadi ini mhm, dokter ini, profesor ini. Jadi kita sudah tahu gitu. Hmm. Jadi tinggal mhm, ngobrol aja sama dia setelah itu gitu. mhm, Waktu 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 saya di sana itu eh, Profesor Hawking, Stephen Hawking ada juga di situ gitu. Jadi mhm, lihat ya, sendiri gitu bagaimana kondisinya Profesor Hawking. ah, Iya. menarik. Iya. Ya. Nah, terus alasan Bapak memilih, ya, pertama topik di S3-nya apa, terus alasan Bapak memilih topik itu apa? Iya.
ini juga kan ya, waktu itu gimana ya? Mungkin karena saya itu tertarik dengan air gitu. Hmm. Jadi apa-apa yang ada hubungannya dengan water gitu, lebih suka gitu. Jadi waktu Oh. itu ada salah satu dosen, profesor lah di situ, dia malah riset dengan discharge di laut, gitu. Jadi Hmm. kalau kita di Indonesia itu bilang limbah laut gitu ya. Hmm. Jadi Hmm. mau memprediksi kemana polutan yang ditaruh atau limbah yang ditaruh ke laut itu nanti akhirnya kemana gitu. Jadi ya Hmm. itulah yang dipilih gitu. Hmm. Hmm. Oke, Oke. apakah Nah, ada apakah ada pengalaman pribadi terkait dengan kenapa memilih yang limbah di laut itu atau Nggak tertarik ada dengan sih air gitu? sebetulnya. Iya, cuma itu aja tertarik dengan air Ah, gitu. Saya ya. juga kurang mengerti gitu, gimana akhirnya cuma bisa, ya itulah apa-apa yang berhubungan dengan air gitu, selalu yang akhirnya sama dengan saya yang ke situ gitu. Tahu Oh, nggak ngerti juga saya. ya. hmm. Nah, terus lingkungan di sana sendiri gimana Pak di Cambridge? Kayak apakah selama kuliah orang-orangnya kompetitif gitu kayak, aduh saya harus dapat nilai bagus, kayak belajarnya ekstrim atau gimana? Enggak juga ya, mereka di situ, ya memang kan sama-sama teman gitu ya. Ya. Eh, kan kita sama-sama kuliah, sama-sama waktu mengerjakan tugas-tugas kan ada mentor bilang, oh yang satu ini lebih pintar dari kamu gitu, kamu nggak bisa, itu biasa. Hmm. Jadi kan itu biasa gitu, tahu, oh orang ini agak jagoan gitu. Cuma Hmm. setelah itu enggak lah gitu. Kita mahasiswa waktu itu mungkin karena mereka itu sudah terpilih gitu kan, tersaring gitu. Hmm. Jadi Hmm. yang datang di sana itu sudah bagus-bagus semua gitu. Enggak selalu membantu gitu. Tahu bahwa kita orang asing gitu. Jadi apa-apa tuh mereka mengerti gitu. Diajak Oh. main-main kemana gitu. Kan di Cambridge Oh. sama Oxford itu kan misalnya ada boat race gitu. Jadi kalau Ya. sudah sebelum Easter break itu, jadi kalau sudah akhir Maret, awal April itu, jadi kan ada satu pertandingan lomba perahu itu. Jadi Oh, kita sering diajak ke London gitu. Jadi kan sama-sama ada Hmm. teman yang tinggal di daerah sana. Ayo pergi nonton boat race gitu. Datang ke Hmm. tempat saya gitu. Gitu. Jadi Hmm. mereka ya baiklah gitu. Hmm. Terus Kalau kan misalnya diskusi PR ya sama teman-teman sebaya selain sama mentor itu suka ada nggak Pak? ada juga ya. hmm. Ya. Oh. Cuma ya ada. Cuma kan semuaan harus ngerjain sendiri-sendiri gitu. Ya, ya, ya. Eh, Diskusi nggak apa-apa, saling. Cuman nanya aja, kamu sudah selesai belum? Gitu aja. Oh belum. Gitu. Oh aku tadi nggak sempat gitu. Gitu Oh. aja. Nggak ada. No. Semua harus belajar sendiri gitu. Em, Terus apa lagi ya yang ingatannya? Rasanya begitu aja. Terus soalnya waktu sore hari itu kita semua belajar gitu. Mhm. Habis kuliah, makan siang, semuanya udah duduk di meja sendiri atau di library gitu. Terus belajar Hmm. sampai jam makan malam. Nanti jam makan malam ketemuan situ. Jadi semuaan pada ngobrol gitu. Apa Mhm. tadi ya masalah apa tadi kuliah di bidang apa Mhm. yang agak susah gitu. Nah, gimana Mhm. cari informasi yang baru gitu. Bisa membantu Hmm. di sini gitu. Ya, begitulah. Ya. Hmm. Kayak Oke. dengarnya menarik sih lingkungannya. Ya. Iya, benar. Ya. Ya. Terus kalau mata kuliah yang paling berkesan punya nggak? Kayak, wah, misal mata kuliah ini paling menantang atau mata kuliah ini dosennya baik kok. Iya, iya banyak sih dosennya aneh-aneh gitu kan. Ya, ada ya, ya
eksentrik gitu. Ada Ya. yang paling terkesan itu mungkin ada satu dokter gitu ngajar kalkulus gitu. Oke. Em, Caranya ngajar itu wah gitu, menarik gitu. Mungkin itu yang paling saya ingat gitu ya, satu kalkulus. Terus yang lainnya tuh yang aneh-aneh gitu. Jadi ada dosen yang murid-murid pada lari gitu. Waktu itu di sana kita dikasih dua gitu. Jadi kita ada dua Hmm. choice. Jadi satu kuliah itu ada dua dosen gitu yang ngasih. Dosen Oh. itu eh, random aja gitu mereka kan dari departemen di MTP itu tadi. Cuma Ya. ada dua, jadi ada satu kelas yang populer penuh gitu ruang kuliahnya. Ada satu eh, eh, dosen lagi yang kosong gitu. Ada beberapa aja yang nggak. Cuma ya mata kuliahnya sama gitu. Jadi Ya. terserah kamu aja, kamu di mana kamu mau gitu. Hmm. Eh, Terus Ya. ada juga yang ya itu yang satunya, for example yang satunya itu yang kurang populer itu beliau itu selalu datang pagi gitu ya, pagi jam 9 gitu datang ke kantor karena kita di sama kita kan waktu ngambil S3 tuh sebelum S3 itu tahu gitu. Hmm. Jadi dokter ini datang jam 9, pulang malam itu sampai jam 2 jam 3 gitu barusan Oh, pulang. buset. Iya. Jadi Wow. for example di departemen di MTP itu kan paling terkenal gitu banyak dosen-dosen yang cerai gitu. Karena ya gimana gitu. Dia tuh mereka tuh tinggal di mana gitu. Pulang jam 3 jam 9 sudah harus Iya. di situ lagi mulai lagi harinya gitu. Aduh. Harianan Hmm. makan nggak Ya. pernah ke rumah. Kita kan saya seperti yang bilang tadi kan makan itu pergi ke college gitu. Ya. Jadi eh, jam siang makan makan di college gitu. Mereka di situ di college itu menyiapkan makan tiga kali ya sehari Hmm. Oh, istilahnya ya. gitu. Aduh. Tapi makanan aman, Pak. Hmm. Biasa apa lidahnya biasa gitu. Wah, waktu itu ya gimana ya? Ya dibiasa-biasakan lah gitu kan. Terus ya cari yang halal juga agak susah kan waktu itu. Waktu Oh, iya. zaman-zaman itu tuh masih masih Ya, belum kan itu. belum Ya, ya, Ya. belum aware ya. iya. Soalnya waktu saya sudah meninggalkan Cambridge gitu, baru kan itu di Society Society di University mulai ada Islamic Society gitu. Kita Oh, mengadakan kumpulan, mendirikan ruang buat sholat gitu. Ah, Saya ikut sih. menentukan prayer time waktu itu juga. Sekarang kan sudah hmm. ada app segala macam. Waktu Iya. dulu mana ada di London. Kita harus membuat nanya-nanya kiri kanan kota-kota supaya di universitas yang saya tinggalin itu ada jadwal sholat. Hmm. Hmm. Ya, ya. Ya, ya. Nah, Nah, selain hal-hal tersebut, tantangannya apa lagi nih, Pak, selama berkuliah? Tantangan lain hampir nggak ada ya. Cuma kan kesadaran kita lah gitu. Mula-mula kan mungkin mungkin karena saya Inggrisnya agak kurang, jadi Hmm. struggling gitu di semester pertama itu Hmm. ngambil misalnya real analysis, jadi mengartikan bahasa Inggrisnya matematik itu susah sekali gitu. iya, iya. Tapi setelah Ya. semester kedua ketiga ya alhamdulillah sudah bisa gitu. Ngobrol. Hmm. Ah. Mantap. Hmm. Oh ya, ada mata kuliah yang wajib diambil gitu nggak? Atau bebas aja nih mau ngambil apa aja Ada sudah disiapkan gitu. Jadi kurikulumnya kita ya? dikasih kan kita ya semester ini kamu harus ngambil kuliah ini gitu. Ya. Jadi sudah Hmm. diambil semua. Cuma kan kalau kamu tidak senang dengan mata kuliah itu, kamu Hmm. tidak harus menyelesaikan ujian ujian dari uh, Hmm. mata kuliah itu gitu. Hmm. Kan kita bisa memilih di di paper nomor 1 kan ada misalnya 12 mata kuliah jadi 12 Ya. pertanyaan. Kita Ya. ambil aja sebanyak mungkin gitu. Tidak harus mengisi semuanya, tidak harus menjawab semua pertanyaan gitu. Jadi Oh. misalnya Oh. ada satu mata kuliah yang kamu nggak senang, ya udahlah, nggak dikerjakan yang itu gitu. Yang Hmm. lain aja. Oh. Ya. Menarik. Dulu ada yang kayak gitu, Pak.
Iya, Apa tuh begitu Pak? caranya gitu. Dulu dulu ada yang kayak gitu, yang Bapak gak senang terus gak dikerjain apa tuh Pak? Iya, begitu, iya, iya. Jadi kan dilihat nanti, oh, wah terlalu susah ini eh, memprove teorem ini gitu. Saya agak lupa. Jadi udah nggak dikerjakan soal ini. Ah, sih Jadi ya. kita harus ngerjakan mata kuliah yang lainnya gitu. Ah, Ya, ya. oke. Ya. Ya, berarti salah satu keuntungan Trepos itu ya, tidak harus Iya, mengerjakan betul. soal yang kita tidak suka. Iya, Iya ya. yang mana suka. Iya. Hmm. Cuma maksimumnya satu aja di satu question aja di satu pertanyaan aja di paper gitu. Ya, ya. Oke. Terus selama PhD ini apakah Hmm. sempat mengajar atau enggak Pak? Atau full research? Waktu di Cambridge itu tadi mentoring itu aja sempat. Oh, mentoring aja. Ya, ya, itu aja. Jadi nggak ada yang lain gitu. Mhm, Cuma kan waktu kita di Cambridge itu ya mungkin karena privilege gitu ya. mhm. Kita waktu itu ya saya sempat menggunakan misalnya programming using punch card gitu. Mungkin ya Oh, Lauren nggak pernah dengar itu apa itu masih punch card waktu ya. itu. Terus menggunakan pertama kali gitu PC Commodore. Hmm. Pertama satu-satunya gitu waktu itu Oke. pertama kali PC Oh, yang dikeluarkan waktu itu ke namanya Commodore gitu. ya. Terus kita selalu dapat kunjungan dari ya tokoh-tokoh dunia lah gitu. Ya. Jadi Ya. yang paling terkenal yang pernah saya yang datang waktu zaman saya itu Richard Feynman. Oh, Oh, Feynman, Feynman. Richard. Feynman. Ya, Ya. dia datang mengasihkan kuliah di departemen gitu. Jadi duduk di satu ruangan kelas gitu yang isinya cuma 20 orang. Ya, itu. Jadi Oh. kan waktu itu Profesor Richard ini kan ngasih kuliah gitu. Habis sudah menulis di papan tulis itu ya kan. Terus dia mau Ya. ngapus. Mana katanya nih? Mana Pak? Saya mau ngapus ini papan tulis. Mana eh, penghapusnya itu? Jadi kan Hmm. student bilang itu di samping situ ada seperti lap lantai gitu. Ya. Jadi katanya gunakan yang itu ya buat ngepel itu. Jadi kan pakai eh, apa ada Ya. sorokan yang panjang itu. Hmm. Jadi katanya jadi dia bilang lah jadi harus di clean ya benar-benar cleaning ini cleaning the blackboard gitu. Iya. Pakai Ya, ya. alat ngepel itu yang besar. Ya, ya, Jadi ya. Paham, jadi paham. yang quote yang saya dengar langsung gitu dari Profesor Richard itu katanya, kamu di Cambridge ini nggak pernah making mistake ya, katanya. Eh, Nggak perlu dihapus gitu. Oke. I see. Ya, ya. Ya. Terus orangnya ngajarnya gimana Pak? Kayak saya dengar-dengar sih menarik ya kok dari testimoni lihat baca biografi-biografinya gitu. Ya, memang dia bagus sekali kok. Memang Oh, very clear gitu. Um, Enak didengar gitu. ya, Iya, very very clear gitu. ya. Jadi Bahas dia apa Pak nggak kalau waktu itu? hmm, Bahas apa waktu kalau itu waktu itu? dia datang aja gitu satu hari satu minggu gitu mengunjungi Cambridge. Jadi ngasihkan general lecture gitu kan di mana-mana. Hmm. Terus karena salah satu ya mungkin mungkin kita ada Hawking waktu itu di Ya. departemen kita. Jadi dia juga datang. Jadi akhirnya diminta mengasihkan kuliah gitu satu apa aja gitu buat the student di departemen situ gitu. Jadi Hmm. dia udah tahu ngasihkan gitu. Hmm. 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 Oke. Nah, terus tadi lanjutnya ke Newcastle ya Pak? Iya ke Newcastle. Nah, itu dapat informasinya dari pembimbing langsung kah atau nyari sendiri? Enggak. Kita ya melihat di surat kabar kan di magazin Oh. waktu itu kan semua informasi kan dari situ. Jadi Hmm. ya nggak ada dari supervisor nggak ada.
nggak ada yang Oh. langsung dikasih. Nggak ada. Ya, tapi sempat diskusi dengan supervisor dulu nggak sebelum mengambil postdoc ini? Nggak ada, nggak ada, nggak ada, Oh, enggak. Oh, oke. nggak ada. Ya. Waktu itu Tapi saya belum apa belum selesai juga rekomendasinya nggak minta dari sidang. supervisor gitu, Pak? Bukannya Nggak postdoc ada, minta nggak ada. rekomendasi? Oh, nggak ada ya? Oh. Nggak ya. Waktu itu kan saya belum mengajukan, belum selesai tesis maju gitu. Mhm. Jadi eh, ngisi aja surat lamaran gitu kan, ada katanya ini lowongan kerja. Jadi kan kita ngisi aja, saya ya, berminat gitu, kasihkan CV sana, terus dipanggil gitu, kasih Hmm. interview. Jadi ya udah, interview selesai gitu, sudah kamu dapat kerja, kerja di sini gitu. Ya, ya, Hmm. ya. Itu Nah, hmm. tesis S3 tentang apa, Pak? eh Sama itu tadi, itu kita istilahnya spreading pollutant in parallel flow ya. Jadi apa ya ke bahasa Indonesia ini? Saya kurang tahu juga. Ya, 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 tentang itu Hmm. tadi apa? Limbah ya, ya, Iya, penyebaran tentang limbah. limbah. penyebaran limbah. Ya. Nah, terus di Newcastle sendiri berapa tahun, Pak? Saya kalau nggak salah 5 tahun ya, Hmm. 5 tahun apa Oh, enam 5 tahun tahun lama juga. gitu. Iya, Hmm. Oh. sampai di sana. Ya itu ngerjakan project itu. Jadi kan setup komputer network gitu buat membuat itu tadi. Jadi dari ground, water, sediment, terus naik ke udara gitu. Jadi bagaimana akhirnya nyampe ke manusia gitu. Hmm. Ya. Larinya ke Hmm. radioaktif tadi. Terus yang anehnya ini ya, minggu kemarin gitu saya dapat disuruh nih, nih undangan buat main review paper gitu. Sekarang dari ini Fukushima discharge dari Oh, contaminated water dari Fukushima Fukushima. itu ya, ke Ya, Jepang ya? Iya, Apa iya ya, Jepang ya. yang barusan nuklir? kena earthquake gitu Ya, kan. kena gempa, kena Terus gempa ya. Ya, ya. iya, terus kan eh, nuclear power plant-nya itu rusak. Terus Hmm. ya ini semuanya mereka kan caranya sekarang di treated sama water gitu. Jadi reaktornya itu di cooling sama water. Sekarang akhirnya sudah kebanyakan menyimpan waternya, jadi harus dibuang ke laut. I see. Jadi balik lagi ini dari mula-mula ke akhir nih. Hmm.5 tahun di Newcastle ya. Itu di Newcastle, Bapak nonton Hmm. Newcastle atau Sunderland nggak, Pak? Iya, iya, iya. Newcastle ya. Sunderland Oh, enggak. Waktu itu kan University Newcastle upon Tyne kan dekat sekali dengan St. James Park St. James Park ya. Stadium. Mantap. Ya, Mantap. paling Deket dekat ya. itu. Jadi kalau sudah hari hari Sabtu, wah udah tuh rame, Wah, jalan itu penuh, semua orang pada teriak-teriak. iya, iya. Ya. Bapak dukung juga itu Newcastle itu. Wah, gimana ya? Ya, ikut-ikutin juga lah. Ikutan lah. Cuma enggak semua, enggak fanatik lah. Ya, ya, ya. Ya. Ah, I see. Dulu waktu di Birmingham kan Aston Villa gitu. Oh ya, Aston Ah, Villa. Iya, ya. Laberoh waktu itu ya second, nggak di Premier Nggak di League gitu. Premier League ya. Second tier Iya. aja itu. Jadi agak kurang lah. Si. Nah, terus pas postdoc itu dapat kesempatan ngajar nggak? Waktu itu juga kan ya cari tambahan ya, jadi Ya. ngajar juga gitu. Ya ngajar di, Oh, tambahan dihitung ngajar ya. oh, Oke. iya, itu kan postdoc-nya itu khusus melakukan project itu gitu. Khusus buat itu. Oh. Terus diminta ngajar, jadi ngajar master student di Department of Civil Engineering.
Hmm. Ya itu mengajarkan numerical method ya waktu itu ya. Ya, numerical method ya. 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 Oke, terus ke Loughborough ini sama Pak nyari sendiri juga tadi. Iya, nyari semua ya. Ya kan balik ke matematik lagi gitu. Jadi itu kan sempat Ya, aplikasi ke eh, civil engineering, akhirnya Ya. ya udahlah balik ke matematik lagi. Jadi hmm, ke Loughborough di Mathematical Sciences Department gitu. I see. Hmm. Itu Di situ di berapa sini lama? lebih eh, sam- 3-4 tahun gitu sebelum ke Oman gitu ya. Ya, Masih mungkin Hmm. ada 4 tahun. Terus di sana Hmm. waktu di Loughborough ada ini student dari Oman gitu, bukan ya di di Loughborough student, di sini ya enggak gitu, di Oman ya enggak. Dia kan Hmm. salah satu staff member di sini gitu yang Hmm. disuruh ngambil S3 karena kan salah Oh. satu ya mungkin Rizky tahu gitu kan nggak bisa ngajar kecuali kita sudah punya S3 gitu. ya, ya, Di situ kan sama sih UAE juga begitu kan ya, ya. ya. Jadi di situ juga, jadi anak itu atau ya kolik saya itu ya dikirim sana Hmm. buat ngambil S3. Ya, jadi kan kita ketemu di masjid lah gitu di ruang sholat gitu kan ketemu. Jadi dia Hmm. katanya bilang dia dari Oman gitu. Jadi ya saya bantu gitu dia menyelesaikan tesisnya gitu. Terus Hmm. setelah dia pulang, dibilang kamu harus pulang, harus ikut saya ke Oman gitu. Saya bilang Oman itu di mana gitu. Ya, iya, cuma kan karena ya membantu gitu kan, jadi ya akhirnya supaya dia bisa tenang pulang. Iyalah itu nanti saya datang ke Oman gitu. Oh. Nah, itu sudah datang sebagai fakulti atau datang visit Iya, aja? Pak Fakulti akhirnya ya datang ke Oh. fakulti. I Selain itu see. juga kan mungkin ya anak-anak kan sudah besar waktu itu. Mereka kan Oh. sekolah di SD lah gitu di UK. Hmm. Jadi kan lihat sekolah-sekolah yang sudah di SMP, tingkatan SMP itu kan agak menakutkan gitu. Jadi ya udahlah, oke let's pergi ke Oman gitu. Di Oman kan mungkin sekolahnya agak lain gitu. Ya, 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 Pak. Oh ya, tapi Oh. kalau dari tiga tadi, Cambridge, Newcastle, dan Hmm. Loughborough ini bedanya apa Pak yang signifikan dari kuliahnya atau dari lingkungannya nih, Pak? Nah, ya. Juga sama gitu lingkungannya kan beda sekali. Misalnya Newcastle itu kan kotanya besar itu kan, Hmm, salah satu kota besar. Ya. ya, Eh, Cambridge kotanya khusus buat pelajar kan gitu. Jadi ya, semuanya Ya. tuh didominasi sama colleges gitu. ya, Loughborough ini kota kota kuliah gitu, kota terpencil gitu ya, agak terpencil. Yang paling besar itu mungkin Nottingham, Leicester gitu. Jadi di Mhm. situ Loughborough itu ya khusus buat satu-satunya yang paling aktif itu ya, ya mungkin university itu aja. university-nya ya. I see. Iya. Hmm. Jadi misalnya setelah jam 6 ya everybody udah nggak ada lagi gitu, nggak ada yang berkeliaran di dalam kota Hmm. itu, Ya, semuaan Oh. sudah di rumah gitu ya, ya, practically quiet quiet town gitu oh, Oh. ya, Menarik. menarik. ya. Ya. Terus kan kalau yang dua itu gak ada sistem trepos ya, Pak? Kayak apakah ujiannya normal gitu, yang Newcastle sama Loughborough? Iya, ujian normal, satu subjek per subjek ujian begitu, seperti yang di mana-mana lah gitu, Ya, ada midterm gitu-gitu normal ya. gitu. Ya. Iya, ya. Lain-lain seperti Cambridge lah. I see. I see. Oke. Oke, nah, terus kayak sekarang ke Oman, ya Oman kan Ya, negara Muslim, kayak apakah yes. lebih senang gitu, kayak lebih mudah nyari makanan, lebih mudah nyari masjid dan lain-lain? Iya sih, memang itu salah satu yang dicari juga kan ya. Ah. Kita kan di sini di negara Oman gitu. Jadi waktu tadi tuh saya cerita tadi itu kan dia pulang gitu setelah submitting thesis. Setelah itu Ya. kan dia datang lagi ke Oman gitu waktu mau graduation.
Jadi bulan Juli dia balik. Mhm. Tadi itu selesai bulan Januari gitu. Jadi dia balik bulan Juni mau graduation. Jadi dia datang, ketemu lagi kan. Nah, terus dia Mhm. bilang, katanya mau datang ke Oman, kok kamu belum, nggak ada apa-apa ini. Ayo pulang sama aku gitu. Ya, Mhm. itu nanti kasih ini dikasih ini formulir kamu harus isi. Nanti aku bawa gitu. Jadi ya Ah. ada lagi udah isilah formulir, jadi dibawa pulang gitu diproses, terus dipanggil. Jadi saya datang bulan Agustus akhir ya Hmm. ke Oman. Oh. Jadi begitu sampai di Oman ya mana pertama kan nggak tahu Oman itu di mana gitu. Jadi akhirnya kan harus suruh datang ke Oman katanya kamu harus membantu katanya penduduk Oman gitu. Orang-orang Oman harus dibantu sini. Ngapain kamu di Inggris sini katanya. Iya. Ayo sini ngajar di University Oman sini. Ya, Jadi Oh. datang ke sini ke Kabus University gitu. ya. Aha. Jadi akhirnya nyampe ke Oman. Terus dijemput sama dia dari airport gitu. Ya, Hmm. terus Oh. sampai sekarang lah itu di Oman terus. Nah, kayak ada culture shock nggak Pak ke Oman? Kayak culture shocknya yang agak negatif gitu. Kayak tadi kan keuntungannya kayak makanan, sekarang halal di mana-mana, masjid di mana-mana. Kayak mungkin secara lingkungan akademisnya agak berbeda gitu. Betul, betul. Waktu itu di Sultan Qaboos University itu umurnya barusan 10 tahun waktu saya datang ke sini. Oh, Ya. oke. Baru sekali. Jadi semuanya itu ya gimana lah gitu. Mhm. Tidak seperti yang di Inggris gitu. Hmm. Iya. Ya, yang bagusnya mahasiswa-mahasiswanya waktu itu rajin sekali gitu. Mungkin karena mereka kan barusan dikasihkan kesempatan satu-satunya university di Oman. Oh, Waktu oke. itu ya, Ya, waktu itu satu-satunya ya. iya waktu itu Ya. 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 Mhm. Sekarang kan sudah ya agak lumayan lah gitu. Hampir kota-kota besar ada satu universitas. Hmm. Waktu itu di Oman cuma satu-satunya di Sultan Qaboos ini di Hmm. Muscat. Hmm. Jadi ya banyaklah kita gitu. Waktu saya datang itu nggak seberapa kan di Oman yang orang Oman yang punya PhD masih sedikit. Hmm. Ya. Terus mereka harus ekspansi gitu karena penduduk Oman kan terus gitu banyak. Hmm. Waktu setelah saya datang itu tahun berikutnya itu kita sudah merekrut 10 orang, tahun berikutnya 10 orang gitu. Tahu-tahu departemen kita tuh sudah jadi 40 fakulti gitu. Sebelumnya cuma Oh, 20 gitu. Iya. wow. Oh. Ya. Tapi kayak, oh, berarti kayak apa kayak lingkungan akademisnya kayak maksudnya waktu zaman itu ya, gak banyak orang yang bisa diajak diskusi gitu. Nggak ada, praktikali nggak ada gitu. Praktikally gak ada ya. Oh. Kita ya, jadi kalau misalnya itu kan di sini ada faculty club. Kalau kita misalnya Mhm. makan siang, sana kan bisa bertemuan dengan teman-teman dari engineering, dari departemen ada fakulti lain gitu. Mhm. Eh, Selain itu di Oman kan gimana ya kita eh, hidupnya itu agak lain gitu. Mereka orang Oman kan memang hospitality-nya bagus sekali. Hmm. Mhm. Mereka membantu gitu. Tidak ada yang menjelek-jelekan gitu. Mhm. Em, Gimana ya? Mereka tuh bilang bagaimana saya mau merendahkan misalnya orang di samping saya gitu. Mhm. Karena mungkin besok dia jadi bos saya gitu. Mhm. Ya. Kita di sini Bagus, kan bagus. di kesultanan gitu. Kadang-kadang Benar, kan yang menentukan itu kan sultan gitu. Kalau benar, sudah ditunjuk ya ditunjuk aja. Kamu sekarang jadi presidennya university gitu. Jadi benar, benar. misalnya kan kita waktu itu Ya. ngobrol dengan teman gitu dari College of Engineering gitu. Kita datang Mhm. bertamu sana, dia ngasihkan minuman gitu. Orang orang seperti di Emirat juga kan, kalau kita datang Mhm. dikasihkan minum kopi itu chai atau gimana. Eh, Ya.
Sekarang dia jadi Menteri Petroleum gitu. Mantap. Besoknya. Mantap, iya. Ya itulah. Jadi kita kan nggak bisa harus. Jadi semua orang Ya. tuh harus ya kita harus kasih respect buat semua orang gitu. Hmm. Sudah Ya. banyak itu teman-teman jalur buat jadi menteri dari universitas banyak sekali loh. Chance-nya besar. Oh. Ya. Oh. Oh. Jadi banyak kolik-kolik kita di sini yang jadi menteri gitu. Yang Oh. terakhir ini kan teman saya itu kita mengerjakan konsultasi gitu. Konsultasi membuat outfall dari desalination plant, ada dari Mhm. pabrik-pabrik mana gitu. Sekarang dia jadi Ministry of Labor sekarang nih sampai sekarang. Oh. Oh. Terus ada Mantap. juga ya kolik yang di Departemen Education. Sekarang dia jadi Ministry of Higher Education gitu. Hmm. Begitulah hidup di sini. Hmm. Hmm. Ya. Nah, sebelum ke Oman sempat kepikiran untuk pulang ke Indonesia nggak Pak? Kayak berkarir di Indonesia. Iya, memang sih ya. Kadang-kadang tuh pulang ke Indonesia ya sering kepikiran tuh. Oh. Cuma masih belum ada jalannya gitu. Ah, Jalannya ya. masih belum nyampe sampai balik ke Indonesia. Hmm. Waktu di Cambridge gitu kan, saya sempat ketemu sama Marty Natalegawa ya. Pernah Hmm. dengar? Martin Bekas pernah Menteri dengar, Luar cuman Negeri aku ya. SBY. Ya, terus waktu itu dia ngambil master gitu. Jadi saya sempat main sama dia sebentar gitu. Terus waktu uh, undergraduate itu jadi mahasiswa, kalau nggak salah ada juga mahasiswa dari Indonesia, namanya Syahbana gitu. Hmm. Sekarang jadi uh, ketua alumni Cambridge gitu di Indonesia. Cuma Hmm. Hmm. karena saya nggak pernah pulang ke Indonesia, ya nggak tahu sama sekali. Hmm. Hmm. Ya. Sekarang mungkin banyak sih mahasiswa dari Indonesia. Ya, ada beberapa. Ya. Nah, oke, nah terus tadi kan sempat lupa bilang apa kayak kualitas mahasiswanya berbeda sama dengan di Inggris gitu kayak walaupun rajin kayak apakah ada kesulitan saat mengajar gitu kayak mungkin ngajarnya harus berulang-ulang agar mahasiswanya ngerti. Nggak ada di sana. Di sana tuh ngajar, ya itu tadi kan saya kasih bilang kan dia ada dua Mhm. dosen ngajar satu mata kuliah. Oh. Sekarang Oh, mahasiswa maksud boleh saya pilih. pas di Omannya Pak, kayak Ya. apakah Oh, pas di kesulitan Oman. gitu Oh, Pak? di Oman. Ya. Di Oman enggak juga kan kita kan punya schedule gitu. Hmm. Mhm. Kalau student ada kesulitan, itu kan sudah kita kan selalu anjurkan buat kalau kamu ada kesulitan, kita ngasihkan office hour gitu. Office Hmm. hours Jadi ya. student Office harus hour. datang Ya. buat bertanya-tanya gitu. Ya. Ya. Cuma sekarang ya setelah misalnya the last 10 tahun terakhir mahasiswa kita ini ya itulah semua pada malas gitu. Sekarang katanya selalu lihat YouTube, ya Ah, belajarnya dari I YouTube see. aja. Ya, mau gimana lagi? Ya, Bisa beginilah dipak. gitu. Anak-anak sekarang maunya begitu gitu. Ya, ya. Hmm. Oke. Nah, tapi kayak kualitasnya bagaimana Pak dibanding pas zaman orang-orang datang ke office hours? Udah agak susah ya. Dulu itu waktu pertama-tama kali datang itu kan sampai awal-awal tahun 2000 bagus sekali gitu. Hmm. Oh. Setelah zaman telepon ini, mobile phone datang, Ya. uh, semua udah menurun lah gitu. Hmm. COVID Oh. tambah lagi gitu. Wah, Ya. Ah, tambah ya. COVID COVID. itu abusingnya, waduh luar biasa sekali. Kita Ya. pernah dengar begini kan. Jadi sampai ujian akhir itu kan, akhir semester, Mhm. eh, waktu zaman COVID ini ya. Kan jadi Ya.
sudah selesai gitu ujiannya, jadi sudah disubmit. Loh, Mhm. biasanya kan kalau normalnya gitu, student mengerjakan ujian akhir itu paling cepat itu 2 jam. Ini Hmm. 1 jam, mungkin 1 jam 1/4 gitu ya, udah selesai. Hmm. Jadi, Hmm. wah, gimana ini? Nggak mungkin begitu. Jadi setelah itu kan ditanya, dikontak kan, di email gitu sama studentnya. Kamu kok bisa begini, bisa cepat begini, dari mana kamu? Jadi studentnya itu bingung juga. Soalnya dia nggak tahu. Sekalinya dia jual gitu. Jadi kan dia kirim, dia kasih ID-nya itu sama somebody gitu. Suruh Oh, Ah, mengerjain. Yang joki. aduh, disuruh ngerjain ini nggak dikasih pesan gitu. Jadi selesai cepat, mereka ya udah selesai gitu. Mereka udah dibayar. aduh, Joki ya itu. Jadi ditanyain, kamu, ya, iya, kamu ini di mana gitu ya. Oh, saya ini lagi holiday katanya di Turki. aduh. Ya inilah anak-anak sekarang. Ah, Cah, I see. Ya, ya. Terus kali begini. sikap universitas gimana Pak? Tegas tidak Iya luluskan sih, atau malah dikeluarkan? nggak, ya nggak diluluskan, ya dikasih 0 gitu. Ah, Cuma kan dia dia em, jujur juga gitu kan, Ya berani untungnya. membilang bahwa saya tidak di situ dan saya beli jasa orang gitu buat mengerjakan ini. hmm, Aduh, ya, ya, Itulah produksi COVID. ya, ya. ya, Ya, itu disrupsinya nyata sih memang. emang ya di Iya, mana-mana. iya, iya, betul. Ya, Iya. ah, Nah, oke. eh, kalau di Sultan Qobus University ini ada posisi lecturer gak Pak? Kayak kalau misalnya di Indonesia kan tidak dibedakan ya semua posisi tenure track gitu kayak associate professor, assistant professor dan lain-lain. Sementara kalau di US dipisahkan antara lecturer sama yang tenure track position gitu. Kalau di Hmm. Sultan Qobus University sendiri bagaimana? Nggak ada sih. Eh, Buat expat semua sama ya. Buat Hmm. Omani ya memang itu udah permanen gitu. Jadi Hmm. buat kita yang expat, kita harus melamar gitu, pos. Misalnya kita barusan ini ada 11 pos gitu, sudah Hmm. di position. Terus kemarin kita seleksi, interview, kita rekomendasi cuma dapat 6, Hmm. 6 orang gitu. Sisanya ya kalau Ministry of Finance masih generous gitu, mungkin tahun depan kita bisa uh, me- me- apa, memposting lagi gitu. Ada Hmm. posisi bisa datang ke Oman gitu. Hmm. Hmm. Terus mereka yang bakal dapat kerjaan di sini harus dapat first contract itu 3 tahun. Gitu. Jadi itu 3 tahun Oh. itu penyesuaian. Hmm. Eh, Setelah itu dilanjutkan. Jadi tenurnya ini seolah-olah rolling gitu. Jadi di 3 tahun, terus 3 tahun, terus 3 tahun, terus 3 tahun begitu. Oh. Sama 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 administrasi di Oman sih dibilangnya itu permanen. Hmm. I see. Kalau di Inggris dulu, apakah ada posisi lecturer nggak? Kayak ya terpisah kayak di US gitu, lecturer sama tenure track. Ada. Sama lah gitu. Jadi Ah, tergantung kan gitu. Ada kosong di eh, mereka kan di sana bilangnya lecturer, terus senior lecturer, reader, ya baru benar-benar. profesor gitu. Hmm. Ya, Jadi ya tergantung gitu ya, tergantung di mana posisinya gitu. hmm, Kalau kurang profesor dicari profesor, kalau kurang reader dicari level reader gitu. Terus dilihat ya, aplikasi kita gitu. Jadi kita ini ya, bisa dimasukkan di level mana gitu. Ya. ya, Kalau di Oman kita harus mencari ini, kita maunya asisten profesor gitu. Kita mau carinya associate profesor atau hmm, apa the top profesor sendiri gitu. hmm. I see. Oke, terus di sana ada sabbatical year nggak, Pak? Ada sabbatical.
Oh, itu setelah berapa Eh, lama? i- ya harus 2 kali, jadi kan ya ada 6 tahun gitu ya. Jadi kontrak pertama, kontrak kedua harus selesai, baru bisa Hmm. gitu. Hmm. Jadi Hmm. kita baru bisa mengajukan sabbatical. Bisa Hmm. dikasih biasanya sih orang perlunya cuma satu gitu, 1 semester gitu. Jadi Ya, cuma biasanya kan dicari bulan Januari sampai Mei, terus kan ada summer holiday, jadi kan ya. nanti balik kamu September gitu. Nah, gitu caranya. Hmm. Jadi tambah ekstra waktu bulan liburan gitu. Ya, ya. Nah, kalau Bapak sendiri sabatikalnya pernah keluar dari Oman nggak, Pak? Saya belum. Ya itu tadi Oh, mungkin karena saya janji itu kan ya. Janjinya itu mau membantu mendidik ya. orang-orang Oman. Jadi kita di Oman sini kan mungkin juga Rizky tahu kan di Ya, Khalifah itu universitasnya kan masih teaching university gitu. iya ya, Ya, Jadi yang diutamakan itu kita harus teachingnya. teaching ya orang Oman ya. gitu. Cuma sekarang karena sudah masuk ranking, QS ranking, university segala macam, jadi ya mulailah gitu. Mulai research digalakkan di sini. Oh, Terus ini barusan aja kita diminta pendapat gitu. Mereka Sultan Kabus University mau minta menarik iuran buat mahasiswa. Jadi ada satu jalur mahasiswa bisa masuk dengan cara membayar. Oh, Ini barusan hmm. pertama kali nih, masih belum dilakukan, mungkin dilakukan tahun ajaran depan gitu. Hmm. Jadi kita di sini hampir nggak ada mahasiswa dari Indonesia, eh, nggak ada lah gitu. Ya, Yang ya. ada cuma boleh anak-anak dari dosen yang ngajar di sini. hmm, Oh, oke. ya, ya. Ya. Oh ya, jadi Berarti, oke, selama di Oman, apakah masih maintain komunikasi sama atau kolaborasi sama orang-orang yang di Cambridge, Pak, atau di Inggris gitu? Iya, ada. eh, Cuma ada sih ada gitu ya. Semua kan kita sudah lama sekali. Jadi kebanyakan teman-teman kolik-kolik kita itu sudah retired gitu. Oh, ya. Hmm. Nah, Jadi ya oh, sekarang sudah ini kan kita juga sudah punya mahasiswa sendiri, sudah ya. lulus S3, sudah dibimbing di sini. Jadi hmm, ya produk-produk baru inilah gitu. Sekarang mereka sudah dapat kerjaan di Ya. universitas di kota lain gitu, nggak di Muscat, nggak di SQU, cuma ya udahlah gitu. Kita Mhm. kita kolaborasi dengan yang baru-baru ini gitu. Mhm. Mhm. ya, oke. Kalau buat PhD-nya sendiri ada beasiswa kah kayak untuk orang luar kayak Khalifa kan kayak contohnya Kiki dapat beasiswa dari Khalifanya. Kalau di Iya, SQ ini apakah ada hal serupa? masih belum ya kita. Masih belum. Oh. Iya, ada sih bisa, cuma kita harus minta grant gitu. Minta grant, terus Mhm. kita harus membuktikan bahwa topik topik dari project kita ini nggak ada mahasiswa Oman yang mau mengerjakan. Jadi kita terpaksa harus Oh. menarik mahasiswa dari luar gitu. Oh, Ya kita Oh. harus begitu. Jadi kadang-kadang agak susah gitu. Karena Ya, yang ya, dari Oman mungkin ada ya, mau gitu. Ya. 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 Oke. Nah, nah. Terus kalau libur sendiri, ya terakhir ke Indonesia kapan Pak? Kayak apakah sering liburan ke Indonesia? Eh, Alhamdulillah ya lumayan lah gitu. Oh, kalau liburan biasanya menyempatkan diri datang ke Indonesia gitu. Ya mau lihat tahu aja kan gimana perkembangan Indonesia. Eh, Biasanya Januari ada ke Hmm. Indonesia. Nanti ini summer ini lama summer mungkin Ya. lagi 1 kali ke Indonesia gitu. Jadi mungkin Ah, setahun tuh 2 kali, kadang-kadang tiga Oh. kali. oh.
Dapat libur tahunan di sana berapa hari, Pak? Mungkin ini sama juga ya sama Khalifa. Kita dikasih dalam 1 minggu itu 1 hari. Jadi dari 5 hari kerja, 1 hari libur gitu. Dia ada Ya. dikasih 1 hari libur accumulated. Jadi satu Ya, tahun ya. itu kita ada 60 hari. Oh, 60. Oh. Oh, kalau aku dapat cuma 30 hari libur ini sih, buat apa? Kayak Ya, summer vacation gitu-gitu. iya. Jadi kita dikasih 60 hari gitu. 1 tahun. Oh. Nah. Hmm. Menarik. Itu udah ya itu kan semua dibayar, dikasih tiket juga gitu. Ya. Mhm. Hmm, Oke, I dari see. Kiki ada lagi? Ya. Hmm. Kalau kalau saya lihat yang terkhusus dari Sultan Qubus itu universitasnya sebenarnya saya suka sih, apa kayak arsitekturnya ini ya, apa, old school. Kayak Betul, arsitektur betul. masih Oman banget gitu. Kan kalau Iya, kayak betul. dibanding misalnya di Abu Dhabi kan udah gedung-gedung semua gitu. Iya, Oh. iya, Dubai apalagi. Kalau yang di Sultan Qubus itu masih masih klasik gitu, klasik klasik kayak betul. kayak zaman dulu gitu. Tapi yang aku suka ya itu apa, lingkungannya kayaknya lebih lebih low life ya di Oman daripada di Dubai apa Abu Dhabi gitu. Betul sekali. Ya, Rizky memang betul. Jadi Oman ini gitu, kita ada tempat-tempat tertentu saja yang bisa membangun bangunan bertingkat sampai 7-10 tingkat gitu. Oh, Oh. Selain itu tidak boleh ya, termasuk Oh, nggak TSQ boleh. ini. Jadi kita tuh ya harus paling tinggi itu 2 tingkat. ya, Mantap. Iya. Jadi masih jauh kalau dibandingkan dengan Dubai, dengan ya, US, dengan Abu Dhabi gitu. ya. Ya. Tapi mungkin Se- kayak jadinya apa? polusinya lebih dikit. Iya sih, Mungkin, mungkin ya. Ya, mungkin tapi ya. itu jauh kalau universitasnya emang jauh-jauh dari jalan raya sih, jadi Oh. Iya, iya, iya. dia Dulu ya, waktu kita datang pertama kali datang ini kesannya tuh terpencil sekali. Jadi ya. Ah. misalnya mau pergi ke mall itu harus driving 1 jam gitu. Sekarang Wow. mall di mana-mana udah gitu. dua Ah, puluh 15 menit udah bisa ke mall ada sekarang. mall ya. Hmm. Iya. Ya. Tapi yang masih menarik ada ini, ada apa, jalur khusus perempuan kalau di ini ya, apa, di Iya, lorong-lorong universitasnya tuh ada dia jalur khusus perempuan. betul, Tapi betul, kalau kuliah betul. sendiri digabung kan ya? Iya sih digabung, cuma ya itu dari lorong itu mereka masuk lewat belakang. Jadi Oh, maunya gitu ya, dulu-dulu. Jadi 2-3 baris belakang itu semua buat perempuan. oh ya, Yang di depan Hmm. laki-laki. cowok jadi ya. Sekarang, sekarang yang perempuannya lebih berani. Jadi mereka mau dibagi. Jadi kelas itu sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan. Oh, Oh. Sekarang begitu. Terus karena kita kan sudah ada sultan baru gitu kan. hmm, Ya. Jadi yang perempuannya semua minta saya nggak suka warna itu cuma hitam aja. Jadi sekarang sudah bisa lihat warna lain lah gitu. Ada eh, coklat, ada hijau, ada ya putih. ininya ya, apa Ya, attire-nya ya, iya, iya. ya ya. Dulu satu warna aja hitam semua. Dulu itu Hmm. cowoknya putih gitu ya, pakai apa kayak Iya betul, ya, ya. ya Cowoknya kayak putih selalu. pakaian tradisional Arab ya. Iya, iya. Tapi kalau lowongan S3 belum belum ada ya untuk di Oman ya, untuk beasiswa belum, apa, untuk Indonesia Mas, belum belum belum, belum ya, belum ya. masih belum gitu. Ya, Postdoc again juga ini belum ya. postdoc juga belum. Ya, ya, Oh, semuanya ini tergantung dari ini um, eh, project gitu. Kalau kita ada project besar gitu, terus tidak bisa menampung orang Oman gitu, ya, baru kita bisa mengambil dari Indonesia, dari negara lain gitu. Untuk sementara masih begini. ya. Berarti berarti sebenarnya yang masih diutamakan ini apa, mahasiswa Omannya ya, Iya, betul. mahasiswa Omannya. Ya, semuanya ya buat orang Oman gitu ya. Nah, kalau ini kalau biaya hidup di sana gimana Pak?
biaya hidup agak murah lah gitu. Ya, Kalau dibandingkan dengan Abu Dhabi mungkin agak murah di sini ya. ya, Hmm. Um, eh, apa ya yang di sini um, rasanya ya klimat, udara, suhu sama seperti di Mbak. Abu Dhabi. Ya. Um, Kendaraan ya mungkin agak murah gitu. Hmm, Terus yang penting kan petrol ya, ya. hmm, Petrolnya kalau di sini jauh lebih murah dari UAE. Um, ya, terus, walaupun sudah nggak disubsidi lagi sama pemerintah, cuma pemerintah di sini mengasihkan limit gitu. Jadi ya, harga minyak itu di cap, jadi di nggak cap bisa ya. lebih. Ya, jadi nggak bisa melewatin harga begini. Ini sudah maksimum gitu. Ya, Eh, Jenis makanan sama lah seperti di Abu sama Dhabi. di ya, Kita kan di sini, iya, ya di sini nasi-nasi ini kan biryani, betul ya nasi nasi biryani. eh, Mhm. Pokoknya sama shawarma, lah gitu. ya, Shawarma, ya itu macam. begini. Karena banyak orang-orang India di sini. Hmm, Sama juga kan di Abu Dhabi juga paling ya, banyak lah gitu. ya, Repatriatnya dari India. Jadi ya sama lah gitu. Buat ongkos hidup, sewa apartemen, rasanya jauh lebih murah dari Abu Dhabi. ya. Sama ini apa? Kemarin ini omongan waktu itu di offline ya, apa? Waktu pas Ya, masih ngobrol di Sultan Kaus ini kayak gitu apa? Kalau apa stipend atau gaji itu lumayan ya buat biaya hidup di sana ya, lumayan menutup ya. iya sih bisa gitu, lumayan lah gitu. Dan Eh, ya lanjut. Soalnya kan saya pernah mengundang satu profesor dari IPS, ITS buat Nah, dosen tamu gitu, mengajar satu Hmm. semester di sini. Jadi beliau sempat ngajar 1 bulan, terus terima eh, apa salary-nya gitu. Katanya kalau saya kerja sebagai profesor nih ya ya. di TX gitu, itu 4 kalinya gitu Nah, wow. dalam Ya satu itu bulan dia, itu. itu dia. Ya, itu itu sebagai dosen tamu gitu, yang waktu itu dia dilevelkan sebagai asisten profesor di sini gitu. Hmm, Nah, ya. bayangin aja kalau profesor berapa kali gitu lipatnya sama profesor di Indonesia. Iya ya. Dan anak sekolah biaya ditanggung ya Pak ya? eh di di Sultan Kabus kan, Ya, again itu supaya tidak, karena kan orang-orang Oman sendiri kan juga punya anak-anak. ya, Anak-anak mereka juga mau mau juga gitu kan sekolah di sekolah yang bagus gitu. iya ya. Kalau Mhm. mereka kan bilang kalau kok ekspat dikasih, kalau mereka enggak. Jadi supaya tidak terlalu menyolok gitu, kita dikasih cuma 2 anak, Oh, I disupport see. 2 anak. Ya ya. Jadi kalau anak ketiga, kita harus biaya sendiri gitu. Hmm, Gitu. Hmm. Jadi cuma ya. 2 anak aja yang ditanggung gitu. Oke. Udah kalau dari aku itu sih. Hmm. Oke. Oke. Ya, ya. Oke. Lanjut dari Lawrence. Oke. Selanjutnya. Ya, kalau dari saya mungkin beberapa pertanyaan terakhir kayak pertanyaan wajib buat semua bintang tamu, apakah ada teorema favorit, Pak? Ya. Tema. Teorema. Teorema, Teorema. teorema favorit. Oh, Karena ya kita kita podcast kan matematika kan ya. karena iya iya iya. Eh, ini kita kan karena apply gitu ya, jadi Ya, hampir Ya, nggak ada gitu. Karena kita kan menggunakan klasik um, solution solution gitu ya, dari ya. um, affection diffusion equation gitu. hmm. Jadi dari situ yang dikembangkan diganti faktor ininya gitu, diganti elemennya, terus untuk eh, misalnya polutannya ditaruh di eh, tidal water, terus Mhm. menggunakan sistem pe- apa
limbahnya tuh cara membuang limbahnya tuh dengan menggunakan beberapa pipe gitu. Jadi kan menggunakan multiport segala macam itu. Jadi hampir Hmm. ya, hampir dibilang nggak ada teorem yang khusus gitu buat ini. Cuma Hmm. karena itu sudah standard equation gitu. Kan semua mahasiswa harus belajar, for example, heat equation. Nah, itu Ya, Heat aja. equation. The heat Yes. equation itu itu yang itu equation. dimodify gitu. Ah. Ya. Ya, Jadi basicnya tuh semua itu dari heat equation. Oh, equation. Oke, menarik. oke. Ya, Ya, jadi Fourier theorem lah kalau mau. Boleh, Jadi boleh. boleh, 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 boleh. fix law gitu. Ya, Ya. Oke. oke. Nah, Terus terus apa? ada Ah, ini nggak? Bapak pernah kepikiran nyelesain Navier-Stokes apa? Eh, Navier-Stokes Menyelesaikan? equation. Apa atau pernah Iya, apa pernah memikirkan soal itu nggak Pak? Navier-Stokes. iya. Buat buat ini kan Navier-Stokes gitu. Cuma kan kita aplikasinya gitu. Jadi ya, hampir eh, yang dipentingkan itu spreading gitu ya, mixingnya ya, gitu. Jadi tidak memikirkan bagaimana airnya itu bergerak. Hmm, ya, Ya, jadi ya, tidak khusus di di Navier-Stokes ya, equation-nya gitu. ya, ya. Ya, tapi yang pentingnya itu di mana limbahnya ini nanti yang bergerak gitu. I ya. see. Ya, oke. Itu ya. Oke. Nah, terus mungkin pertanyaan terakhir dari saya kayak, apakah ada pesan-pesan kayak untuk kami atau yang lebih muda ini kayak kalau tertarik matematika kayak harus bagaimana gitu? Ya, Hmm. Ya, matematika memang sesuatu yang kan dibilang katanya itu the mother of science gitu. ya, Kita kan bisa dengan duduk dengan pen, dengan satu kertas gitu, bisa memikirkan bagaimana uh, sesuatu itu bisa bergerak, bisa berubah. Jadi Ya, semua prediksi, simulasi kita bisa melakukannya gitu. Uh, Seperti saya yang melakukan ini kan kita misalnya itu mathematical modeling gitu ya, istilahnya. ya. ya, Cuma yang saya kerjakan ini analytical solution. Jadi semuanya itu kalau bisa tidak tergantung dengan mesin, tidak tergantung dengan ya. computer simulation. Jadi Mhm. kita bisa mengasihkan jawaban itu secepatnya gitu. Hmm, Hmm. Nah, walaupun itu tidak benar gitu, tidak akurat, cuma kan eh, trennya itu betul gitu. Ya, ya. Ya, setidaknya kita tahu, misalnya prediksi kita gitu, misalnya kalau kamu mau ngasihkan limbah, limbah itu akan ada di mana, kita bisa gitu. Cuma benar, se, seakurat mungkin kita nggak bisa. Cuma kita tahu benar. aja dia bakal lari ke sebelah kanan, Mhm. jarak mungkin paling dekat dengan saya mungkin 1 kilo gitu. Ya, Hmm, Cuma yang persisnya itu saya nggak bisa. Nah, ya. begitu. Cuma jawaban ini datangnya cepat sekali gitu. Mhm. Jadi ini misalnya kalau ada aksiden, kalau ada uh, sesuatu yang tidak diharapkan terjadi gitu. Uh, Terus salah satu orang dari departemen misalnya kan uh, harus melaporkan ke media, mereka bisa menjawab gitu, bisa mengasihkan uh, kata-kata ini terjadi cuma begini, nggak bakal Mhm. ada tsunami misalnya kalau ada gempa segala macam itu ya begitulah. ya, Mhm. ya. Lawrence, Sudah sih sepertinya. Sudah sepertinya ya. ya Sampai sudah di sana. semua ya. Sudah, Iya. Iya, ya. Sepertinya dicukupkan dulu ya untuk cukup. Hmm. apa wawancara kita hari ini. Ngobrol-ngobrol Ya. Iya, soal banyak ya tadi ngobrol-ngobrol. dari Inggris sampai di Oman sudah berarti sudah 27 tahun ya Pak ya di Oman ya. Iya, sudah 27 tahun ya. 27 tahun ya. Oh, Ya, ini Mantap. mungkin sudah janjinya tuh udah selesai kali ya. Sudah selesai. 27 Ya. tahun. Oh ya,
Ya itu. Soalnya kan kemarin itu yang ngajak Ya, saya itu kan sudah, ya itu dibilang katanya, tolong kamu ya. harus eh, berbakti buat mahasiswa orang yang Oman gitu. Jadi ya ginilah gitu. Jadi saya nggak ada kepikiran mau pindah ke tempat lain gitu. Oh, jadi mau mau di situ terus aja ya, Pak ya. Iya, iya. Ya, siap. Oke. Ya, begitu saja untuk episode kali ini ya. Jadi ya kita punya ya podcast Bebas Linear ini bisa didengarkan di Spotify dan ada di YouTube juga. Jadi ini bakal tayang di YouTube juga insya Allah. Eh, di Insya untuk yang Allah. khusus videonya. Oke, jadi ya seperti biasa kalau misalnya suka konten-konten matematika seperti ini bisa di-follow di Twitter @bebaslinear, di Instagram @podcastbebaslinear dan di-share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Terima kasih ya, Pak. Ya, Terima oke. kasih. Terima kasih Rizky, terima kasih Lauren. Terima kasih. Ya, ntar ini aku ini dulu. Stop recording dulu ya ini habis ini